Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kelas 2 akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Kita akan menentukan makna kalimat perintah dalam percakapan. Dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan cara panjang. Dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan cara pendek. Dapat menyatakan kalimat matematika dengan penjumlahan. Dan dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang ada di sekitar. Kita masuk ke materi ya anak-anak. Di subtema ini kita belajar mengenai hidup rukun di sekolah. Nah, kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan salah satu contoh kerukunan di sekolah. Apa yang dilakukan para siswa? Betul sekali, para siswa sedang melaksanakan piket kelas. Ada yang menyapu lantai, ada yang mengepel, ada yang merapikan rak buku, merapikan lemari, ada juga yang sedang membersihkan meja. Pernahkah kalian melakukan piket? Tentunya pernah ya. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Mari kita baca percakapan ini bersama-sama. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Siti menjawab, "Siap, Din, aku akan menyapu." Edo menjawab, "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih." Beni juga menjawab, "Aku akan membereskan lemari buku." Kemudian Udin berkata lagi, "Terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas baik-baiknya." Nah anak-anak, dari percakapan tadi, apakah kalian bisa menemukan adanya kalimat perintah? Di bagian mana ya? Betul sekali. Kalimat yang dikatakan Udin yaitu "teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas" merupakan salah satu contoh kalimat perintah. Mengapa disebut kalimat perintah? Karena kalimat yang disampaikan Udin tersebut memiliki maksud Udin memerintahkan teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas. Nah, jadi kalian tahu ya apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memerintah, menyuruh, atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Apa saja ciri-ciri kalimat perintah? Ciri-ciri kalimat perintah biasanya menggunakan kata perintah yang berakhiran lah dan berakhiran kan. Contoh yang berakhiran lah pada kata hapuslah. Beni, hapuslah papan tulis itu. Maksud dari kalimat tersebut adalah Beni diperintahkan untuk menghapus papan tulis. Contoh lain pada kata buanglah. Kalimat perintahnya, buanglah sampah di tempatnya. Maksud dari kalimat tersebut adalah kita diperintahkan untuk membuang sampah di tempatnya. Kemudian untuk yang contoh berakhiran kan, ada kata bersihkan. Kalimat perintahnya, Lani, bersihkan lantai kelasmu.
Maksud dari kalimat tersebut adalah Lani diminta untuk membersihkan lantai kelas. Ada lagi kata ambilkan. Kalimat perintahnya, ambilkan buku di meja itu. Memiliki maksud, kita diminta untuk mengambil buku di meja. Nah, untuk ciri yang kedua, kalimat perintah dalam menulisannya diakhiri dengan tanda seru. Kalian sudah tahu ya kalimat perintah itu apa? Sekarang coba kalian perhatikan gambar teks percakapan antara Bu Guru dengan siswa di kelas berikut ini. Coba kalian temukan kalimat perintah dalam gambar tersebut. Yang mana ya? Betul sekali. Pada saat Bu Guru mengatakan, acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Itu merupakan contoh kalimat perintah. Maksud dari Bu Guru tersebut adalah Bu Guru memerintahkan siswa yang ingin menjadi petugas upacara untuk mengacungkan tangan. Nah, kalian masih ingat tadi di awal mengenai pembagian tugas piket kelas? Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Berapakah sisanya yang ada di lemari? Nah, untuk menghitung sisa kapur, dihitung dengan menggunakan pengurangan. Pengurangan dapat dilakukan dengan dua cara. Ada pengurangan cara panjang dan juga pengurangan cara pendek. Mari kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, menggunakan cara panjang. Dengan cara panjang ini, kita diminta untuk menguraikan satu persatu. Kita ingat lagi, tadi di lemari ada 242 kotak kapur tulis. 242 kita uraikan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. Terpakai sudah digunakan 38. 38 kita uraikan lagi, yaitu 30 ditambah 8. Berapakah sisanya? Nah, kita lakukan pengurangan. Kita lakukan pengurangan dari mulai yang paling belakang, dari satuan. 2 dikurangi 8. Apakah bisa? Tidak bisa ya. Oleh karena itu, kita meminjam 10 dari puluhan. Maka kita uraikan seperti ini. 242 yang tadinya 200 ditambah 40 ditambah 2, kita uraikan lagi menjadi 200 ditambah 30 karena sudah dipinjam 10 ditambah 10 ditambah 2. Atau bisa juga dituliskan 242 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. Kemudian kita uraikan yang 38. 38 sama dengan 30 ditambah 8. Kalau sudah seperti ini, kita lakukan pengurangan dari satuan. 12 dikurangi 8. Apakah bisa? Ya, sudah bisa. Berapa hasilnya? Betul. 12 dikurangi 8 adalah 4. Kita tulis 4. Lanjut pengurangan puluhannya. 30 dikurangi 30. Berapa? 0. Lanjut mengurangkan ratusannya. 200. Karena 200 tidak dikurangi berapapun, maka dia tetap 200. Sehingga hasil akhirnya berapa?
200 ditambah 4. Hasilnya 204. Nah, sekarang kita mencoba dengan menggunakan cara pendek. Kita tulis dulu 242 kapur dikurangi 38 kapur. Langkah pertama kita kurangkan dulu satuannya. Yang paling belakang 2 dikurangi 8. 2 tidak bisa dikurangi 8. Oleh karenanya harus pinjam 1 puluhan dari 4 puluhan yang di depannya. Nah, karena mendapat pinjaman 1 puluhan, maka menjadi 12. 12 dikurangi 8, hasilnya 4. Kita tulis 4. Langkah berikutnya, kita kurangkan puluhannya. 4 puluhan telah dipinjam 1, sehingga masih tersisa 3 puluhan. 3 dikurangi 3, 0. Kemudian lanjut ke ratusan. Karena 2 ratusan tidak ada yang mengurangi, maka tetap. Sehingga hasilnya 204. Jadi kita bisa tahu kotak kapur yang ada di lemari masih tersisa 204. Nah, sekarang kalian coba perhatikan ilustrasi gambar berikut. Kegiatan apa yang sedang mereka lakukan, anak-anak? Ya, betul sekali. Mereka sedang melakukan upacara bendera. Upacara diikuti siswa dan guru. Ada 239 siswa dan 15 guru. Berapa peserta upacara seluruhnya? Peserta upacara seluruhnya dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan. Penjumlahan juga ada 2 cara, dengan cara panjang dan juga cara pendek. Kita coba dulu dengan cara panjang. Cara panjang dengan menguraikan satu persatu. 239 siswa, kita uraikan menjadi 200 ditambah 30 ditambah 9. 15 siswa, kita uraikan menjadi 10 ditambah 5. Kemudian kita jumlahkan. Kita mulai penjumlahan dari satuan terlebih dahulu. 9 ditambah 5. Berapa 9 tambah 5? Betul sekali, 14. Kita cukup tuliskan 4 satuannya. Dan puluhannya kita letakkan di atas puluhan. Disimpan sebagai puluhan. Kemudian kita lanjutkan dengan penjumlahan puluhan. 30 ditambah 10. Ditambah lagi tadi simpanannya 10. Sehingga hasilnya 50. Ratusan, karena dia tidak ditambah berapapun, maka tetap 200. Sehingga hasil akhirnya 200 ditambah 50 ditambah 4 adalah 254. Sekarang kita coba dengan cara pendek. 239 ditambah 15. Langkah pertama, jumlahkan dulu satuannya. 9 tambah 5. Hasilnya 14. Tulis 4 pada satuan, simpan angka 1 di puluhan. Langkah kedua, jumlahkan puluhannya. 3 ditambah 1 ditambah simpanannya tadi 1. Hasilnya 5. Tulis 5 pada puluhan. Langkah ketiga, jumlahkan ratusannya. Karena ratusan di sini tidak ditambah berapapun, maka tetap 2. Jadi, peserta upacara seluruhnya ada 254 orang. Nah,
Selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil. Nah, ini anak-anak menyiapkan kertas gambar dan juga pensil untuk membuat sketsa terlebih dahulu. Setelah itu, gambar sketsa diselesaikan menjadi gambar yang lengkap dengan diberi warna. Pewarnaan bisa menggunakan pensil warna ataupun krayon. Kamu juga dapat melengkapi gambarmu dengan gambar lain yang sesuai. Misal ditambah dengan gambar bunga, gambar pohon, gambar rumput, atau gambar lain. Nah, itulah materi kita hari ini. Sekarang kita masuk ke latihan soal ya anak-anak. Coba kalian perhatikan gambar ini. Dari gambar tersebut, buatlah kalimat perintah yang sesuai. Kalian bisa menuliskan kalimat perintah itu dengan menggunakan huruf tegak bersambung yang rapi di buku tulis kalian. Untuk latihan soal pengurangan, kalian bisa buka buku siswa kalian halaman 116 dan 117. Kalian tentukan hasil pengurangan dengan cara panjang dan juga dengan cara pendek sesuai dengan soal. Untuk latihan soal penjumlahan, kalian buka buku siswa halaman 121. Kalian kerjakan soal-soal penjumlahan tersebut. Boleh kalian menggunakan cara panjang ataupun juga boleh menggunakan cara pendek. Kira-kira kalian lebih mudah yang mana anak-anak? Cara yang panjang atau cara yang pendek? Nah, kita masuk pada kegiatan literasi. Kegiatan literasi kita hari ini berjudul Ayo Mencari Capung. Yuk kita baca bersama-sama. Ibu guru memberi tugas kepada Sukma dan Trisna. Mereka diminta untuk mengamati serangga. Mereka berdiskusi tentang hewan apa saja yang termasuk jenis serangga. Trisna mengatakan bahwa salah satu contoh serangga adalah capung. Ayo kita mencari capung, ajak Trisna. Memangnya capung serangga? Jawab Sukma. Iya. Trisna meyakinkan Sukma. Mereka pergi ke lapangan untuk menangkap capung. Mula-mula mereka belum berhasil menangkap capung. Namun tiba-tiba Sukma berteriak, "Hai, lihat, ada sarang laba-laba. Yuk, kita gunakan untuk menangkap capung." Sukma dan Trisna menggunakan sarang laba-laba untuk menangkap capung. Hap! Mereka berhasil menangkap capung dengan sarang laba-laba itu. Sukma dan Trisna mengamati capung tangkapan mereka. Mereka pun berhasil membuktikan bahwa capung termasuk jenis serangga. Menurut mereka, capung termasuk serangga karena sayapnya ada 4, badannya berruas-ruas, matanya unik, dan jumlah kakinya 6. Dengan hati gembira, Sukma dan Trisna menyerahkan tugas mereka kepada ibu guru. Nah, selesai ceritanya hari ini. Coba kita ingat lagi,
berdasarkan cerita tadi, jawablah pertanyaan berikut. Siapa yang mengajak Sukma mengamati capung? Dan hewan apa yang Sukma dan Trisna tangkap? Kalian masih ingat? Ya, betul sekali. Jika kalian betul menjawabnya, berarti kalian tadi membaca ceritanya dengan lengkap. Sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama yaitu kalimat perintah adalah kalimat yang meminta seseorang melakukan sesuatu. Yang kedua, saat menghitung pengurangan dan penjumlahan dapat dilakukan dengan 2 cara. Dapat menggunakan cara panjang dan juga cara pendek. Yang ketiga, untuk membuat gambar imajinatif diawali dengan membuat sketsa terlebih dahulu, kemudian diwarnai dengan baik. Terima kasih. Itulah pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi.